tahun-tahun pertama itu kita posisi membangun terus, kita riset, kita memperbaiki, ya sama lah. Namanya kita, intinya kita kan pertama itu kan membuat database dulu mas. Kira-kira nanti web kita ini kan untuk menghasilkan keyword apa gitu. Salam warga Taniling TV. Saat ini kita berada di Kabupaten Magelang. Tepatnya ini di desa mana ini mas? Ini di Desa Bangsri, Kecamatan Kajuran. Desa Bangsri, Kecamatan Kajuran, Iya. Kabupaten Magelang. Jadi kita di Kabupaten Magelang, kita di ini pembibitan cabai. Pembibitan cabai, betul Ya, mas. kita di pembibitan cabai, di Agroloka pembibitan cabai. Nah, kita akan bincang-bincang dengan Mas Sasongko untuk usahanya ini seperti apa. Jadi terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Nah, Mas Sasongko, ini kan namanya Agroloka. Iya. Kita langsung mulai saja. Jadi untuk saat ini yang sudah dicapai Agroloka untuk saat ini itu seperti apa? Apa saja sih yang sudah diperoleh atau dicapai oleh Agroloka? Ya begini mas. Jadi Agroloka itu sekarang sudah mempunyai lahan produksi. Ya. Itu sekitar 1.500 kotak mas. Itu kan dulunya pertama kita menggunakan blogger. Ya. Blogger itu kan masih menggunakan fasilitas gratisan mas. Oh iya. Jadi pakai .blogspot.com itu dari tahun 15 sampai tahun 2016. Ya. Jadi dari tahun 2016 itu kita sudah mulai menggunakan domain berbayar. Lah untuk sementara selama di perjalanan itu kan kita di web itu kan menemukan ritme loh. Oh ini kan postingan yang paling bagus itu di sisi bibit cabai gitu loh mas. Kalau pertama kita kan dulunya ini reseller dulu. Reseller dulu. Kita menjualkan produk dari orang lain. Ya. Kan di desa Bangsri sini juga banyak seperti bibit-bibit yang lain kayak bibit duren, kayak bibit alpukat itu juga ada yang ini mas, ada yang membikin. Nah, terutama bibit cabai ini kan punya respon bagus di posisi di Agroloka itu. Terus kan saya berpikir kenapa saya tidak eksekusi di sini gitu loh, di bibit cabai. Ya. Nah, kalau untuk usahanya itu sendiri berarti Agroloka itu dimulai tepatnya di tahun berapa? Kalau Agrolokanya itu di 2015. Itu 2015. Tapi masih menggunakan gratisan itu. Oh ya, pakai terus blogspot itu. kalau yang benar-benar Agroloka mulainya tahun 2016. Oh, Tepatnya bulan 4 April. Waktu di awal itu langsung jualan atau bagaimana? Yo awal-awal tahun pertama itu kita mengalami ya namanya kesulitan ya mas. Iya. Yang namanya online itu hampir sama dengan kita berjualan offline mas. Iya. Tetap tahun-tahun pertama itu kita posisi membangun terus, kita riset, kita memperbaiki, ya sama lah. Namanya kita, intinya kita kan pertama itu kan membuat database dulu mas. Kira-kira nanti web kita ini kan untuk menghasilkan keyword apa gitu loh mas. Jadi kalau untuk misalkan kalau untuk online itu kan kita gunakan banyak tool mas. Iya. Salah satunya kan kalau website itu kan media untuk wadah. Lah di situ nanti kalau misalkan kita itu ingin submit ke webmaster, Iya. ke Google itu pakainya webmaster. Terus kalau untuk kita mencari keyword, Iya. kira-kira potensi keyword ini seperti apa atau volume dari keyword ini seperti apa, itu kita menggunakan ini Google AdWords. Google AdWords tapi yang keyword planner gitu loh mas. Kita merencanakan kata kunci dulu. Misalkan kita mau bikin artikel pun kita berdasarkan dari permintaan pasar dulu sebenarnya mas. Kira-kira artikel ini yang bagus yang seperti apa, itu bisa di search sebenarnya mas. Jumlah volume permintaan per bulan itu bisa mengetahui seperti itu. Nah, terus nanti bisa kita gunakan Google Trend.
Ya. Google Trend itu nanti naik turunnya per bulan selama 1 tahun itu kita nanti tahu. Terus kita bisa gunakan Google Alert ya, itu yang notifikasi. Ya. Nah, notifikasi itu misalkan kalau saya kan berjualan bibit cabai mas, nah, makanya nanti di notifikasi itu kita masukkan bibit cabai gitu mas. Jadi nanti per bulan misalkan atau per hari itu misalkan ada orang yang memposting bibit cabai itu kita tahu. Dari Google ada pemberitahuan kira-kira ini dari web mana yang memposting bibit cabai, ini sebagai saingan atau sebagai apa, itu kita bisa mengetahui mas. Terus misal untuk ini yang tadi untuk AdWords nih Ya. untuk AdWords jumlah dari kira-kira keyword itu berapa ratus atau berapa ribu atau berapa puluh ribu itu kita bisa tahu mas, bisa tahu. Terus nanti kita mempersiapkan artikel untuk supaya meramaikan posisi web kita itu mas. Jadi bisa lebih terarah. Lebih terarah, jadi lebih terarah. Misalkan untuk bibit cabai kan paling tidak kita mempunyai artikel-artikel yang ya berkaitan dengan cabai lah, mungkin cara perawatan. Atau mungkin cara pembibitan sendiri. Jadi dengan artikel itu mengarahkannya seperti apa sih? Akhirnya Jadi, untuk bisa menghasilkan. Oh ya, itu maksudnya dari bisa menghasilkan penjualan gitu. Iya, Mas. itu. Nah, jadi secara tidak langsung namanya promosi kan ada 2 tipe mas. Iya. Ada tipe hard selling sama soft selling. Iya. Kalau hard selling itu kan kita terang-terangan menjual. Nah, itu bisa sebagai landing page. Jadi saya ini menjual bibit cabai. Nah, itu kan hard selling namanya. Tapi kalau untuk artikel itu kan bisa kita menggunakan soft selling mas. Jadi pertama itu kita menggunakan pendidikan dulu. Terus nanti belakangnya kan ujung-ujungnya misalkan membutuhkan bibit cabai bisa kunjungi halaman berikut atau link berikut kayak gitu. Ngomong soal latar belakang, Mas Sasongko latar belakangnya apa ini kok bisa bikin web sendiri, akhirnya bisa menganalisa sampai sejauh seperti itu? Itu kalau pendidikan saya itu cuman lulusan SMK mas. Oh, lulusan SMK. Wah, saya kira SMK-nya jurusan apa? Lucu tuh. Nah, nanti SMK-nya jurusan apa namanya? Tata boga jadi ahli Bukan, itu kan? Bukan. Jurusnya sekretaris mas. Oh, jurusnya sekretaris. Oh. Tapi memang kalau semea, kalau dulu kan masih semea ya. Iya. Kalau sekarang kan sudah SMK. Iya. Gitu mas. Untuk membangun agroloka yang akhirnya jadi seperti ini, berapa banyak waktu yang dulu itu dihabiskan? Kalau per hari saya termasuk pekerja keras mas. Iya. Kalau di depan laptop itu awalnya kan dulu saya masih nyeles mas. Ya. Waktu pulang itu kan sekitar jam 1 jam 2 lah. Itu sudah pulang ke kos. Lah dari sekitar jam 2 itu kan saya bisa sampai jam 12 sampai jam 1 jam 2 malam. Ya. Berarti berapa jam ya mas bekerjanya itu ya? Wah, itu Kalau di depan laptopnya aja kan udah 12 jam mas. iya. Belum yang kerja cari uangnya dulu. Jadi itu hampir setiap hari. Hampir setiap hari mas. Saya ketika pakai web gratisan, Iya. terus kita beli domain.com, itu pengaruhnya luar biasa mas. Dari selisih penjualan. Dari selisih penjualan, ini harus bisa dijalankan, makanya baru kita beli domain.com itu. Agroloka.com. Agroloka.com itu Dulu mas. belinya berapa itu? Kalau awal beli itu per tahun itu sewanya itu sekitar 110 mas. 110 rupiah. Murah loh mas. 110.000. Ya. 110.000 rupiah mas. Makanya ketika kita memulai bisnis diawali dengan online, Ya. itu biayanya sangat murah mas. Nah, yang Iya. jadi menarik itu tadi kan modalnya 110.000 rupiah. Betul mas. Ya. Awal modal loh mas. Awal modal 110.000 rupiah, kemudian jenengan jadi reseller kan waktu itu. Resellernya itu berapa lama ini? Reseller itu sebenarnya posisi saya pun masih posisi kerja mas. Oh itu, ya, Heeh. itu
dulu kerja apa sih waktu itu? Sales alat olahraga ini Mas. Oh, sales alat olahraga. Nah, akhirnya 2016 April masih sales alat olahraga, kemudian juga reseller untuk bibit cabai Ya. dan bibit-bibit yang lain. Dan tentunya jadi kan ketika saya itu masih nyeles, ya. itu kita tetap bisa kirim bibit itu masih bisa Mas seperti itu. Nah, ketika benar-benar sekitar 60-70% usaha ini berjalan, saya baru resign Mas. Jadi untuk menjadi 100% itu kita resign. Kita harus resign, harus fokus di usaha ini Mas. Ketika menentukan itu sebagai bisnis, berarti kan tadi melanjutkan hidup kan bergantungnya pada 2017 itu kan Agroloka sudah mulai firm nih jalan, mulai jalan kan itu. Dan hanya dengan Agroloka kan gitu akhirnya. Itu posisi sudah ada bangunan-bangunan ini belum? Belum ada. Nah, itu 2017. Belum ada. Ini 2022. Itu berarti berapa tahun itu? 5 tahun ya berarti. 17 ke 18, 19, 20, iya, 21, sekitar 22. Sekitar 5 tahun. 5 tahun. Nah, yang jadi menarik 5 tahun itu kan berarti belum punya apa-apa kan begitu. Belum. Ya, kan masih belum reseller, ya, Pak. kan, gitu. Kemudian bikin di rumah itu tadi. Ya, terus akhirnya nah sekarang yang sudah dipunyai ini yang pertama yang mana dulu tahapannya? Tahapannya tuh yang pertama kan yang paling depan sini Mas. Iya. Yang paling depan ini muat sekitar 750 kotak. 750 kotak. Investasinya habis berapa yang depan? Sekitar 50-an juta Mas. 50 juta. Kemudian setelah itu yang di atas lokasi atas lokasi atas itu kapasitas sekitar 300-an Mas. 300 itu nilai investasi sekitar tanah sama itu kan berapa? Tanahnya kan beli beli terus bangunan sama ngisinya itu ya sekitar mungkin 30-an gitu Mas. 30-an juta. 1, 2 terus pindah ke yang ini ini juga tanahnya juga beli Mas. Itu. Tanah bangunan ini sekitar 35-an ya, 35 sekitar sampai 40-an juta lah Mas. Termasuk yang isi. Termasuk isi. Nilai investasinya segitu. Dalam jangka waktu 5 tahun sudah mampu mengembangkan ini berawal dari yang menariknya itu. Berawal dengan website yang awalnya gratis blogspot, kemudian beli domain Rp110.000. Berawal dari tidak punya modal Mas. Berawal dari tidak punya modal kan begitu. Di situ kita belajar ini Mas, mengkonversi modal. Iya. Dari tidak punya modal supaya bisa punya modal itu seperti apa, kan kayak gitu. Berarti di situ kan kita harus menunda lah, ibaratnya menunda kesenangan. Wah iya, itu menarik itu. Jadi memang untuk mendapatkan kesuksesan itu harus ada yang dikorbankan. Betul. Wah ini menarik ini, kita dapat bonus hujan ini. Lumayan Mas. Nah itu kan akhirnya yang dicapai dalam jangka waktu 5 tahun dari nol istilahnya. Dari nol. Terus akhirnya dengan aset yang sebanyak ini, kemudian dengan jaringan pasar yang sudah ada di agroloka.com. Iya. Nah, itu kalau ke depan rencananya 5 tahun lagi itu mau seperti apa? Kalau dari website itu rencana, ini kan memang sudah memulai Mas. Ya. Jadi memang dari 1 tahun yang lalu itu kita sudah mulai. Jadi Agroloka itu sekarang tidak untuk pribadi saya sendiri Mas. Oke. Jadi tujuannya itu nanti marketplace tapi yang untuk jenis-jenis tanaman atau pertanian gitu loh Mas. Itu untuk mereka para petani untuk menawarkan produk-produk mereka itu nanti bisa dimasukkan di Agroloka gitu Mas. Kalau boleh tahu Mas Sasongko, dulu awalnya membangun Agroloka itu alasannya apa sih sebelumnya? Dari sisi ya sebenarnya kebingungan Mas. Dari kebingungan kita itu mau mengerjakan apa atau mau dapat penghasilan dari mana untuk tambahan itu loh Mas. Kita ingin mendapat nilai tambah. Misalkan dari hasil nyeles kan kita kadang ya ada sepi, ada rame kayak gitu toh. Nah, kita punya pikiran, punya gagasan, tapi besok di masa depan
itu namanya bisnis itu tetap larinya di online gitu loh Mas. Di online, di penjualan dari segi apapun gitu. Ke depan itu kita tetap online Mas. Nah di sini kita mencari, awalnya kan kita kan trial and error dulu Mas, trial and error dulu. Semua bibit itu kita posting di Agroloka itu. Nah dari situ kan nanti kita punya analisa Mas, punya analisa yang di mau pasar itu seperti apa. Selanjutnya untuk kondisinya saat ini pemasaran itu sampai kemana saja sih ini pemasaran? Untuk pemasaran kita sudah ini Mas, mungkin di Indonesia. Oh, ya, Indonesia. Ya terutama di Jawa lah Mas. Iya, Pulau Jawa. Di website kemarin itu ada yang sampai Sumatera juga itu. Iya, itu sampai Muba Mas. Oh ya, itu menarik sekali. Wah. Ya. Terus sampai Banyuwangi pernah. Iya. Terus sampai Madura. Wah, itu pengiriman itu biasanya tidak ada masalah tuh Mas itu untuk teknis pengiriman itu. Selama ini alhamdulillah tidak masalah Mas. Ya, soalnya kan kita pakai, kalau untuk pengiriman besar. Ya. Untuk pengiriman besar itu kan kita menggunakan armada sendiri Mas. Ya. Jadi dari kendaraannya itu memang sudah diset Mas. Ada rak-rakannya gitu. Terus kita kirimnya pakai itu Mas. Kalau misalkan untuk 1 kotak 2 kotak, biasanya kita menggunakan jasa pengiriman ini Mas. Yo, bisa pesen 1 kotak 2 kotak? Bisa Mas. Jadi dari keprofesionalan kita tuh seperti itu Mas. Misalkan mau pesen 1 kotak seperti ini, ya, 1 kotak gini, isi 400 batang ini bisa Mas. Nah kalau jenis bibitnya itu ada berapa macam sih Mas? Kalau yang diproduksi di Agroloka kita biasanya itu bikinnya itu yang merek Salaan Mas. Ya. Salaan itu asli Temanggung. Terus kita menggunakan Sigantung. Sigantung itu dari Bintang Asia. Terus kalau cabai keriting itu kita bisa sering menggunakan merek Yosi. Yosi. Kalau enggak ini 42. 42 itu biasanya untuk dataran tinggi Mas. Oh, cabai merah. Untuk dataran tinggi. Kalau untuk dataran rendah itu kita kan menggunakan yang tipe-tipe besar. Keriting tipe besar. Itu ada merek Laba, ada Yosi tadi, ada Igu, itu yang termasuk tipe besar Mas. Kalau yang tipe kecil itu untuk dataran tinggi itu mereknya 42, Twist 42. Kalau saya sih kalau boleh menyimpulkan ya itu tadi Mas, bahwa akhirnya waktu, kemudian tadi Mas Sasongko menyampaikan soal pengorbanan, jadi waktu itu memang dimaksimalkan. Kemudian memulai dari sedikit itu disisihkan untuk memperkuat modal dengan mengorbankan kesenangan itu. Kesenangan. Tetap ada hal yang harus dikorbankan. Ada Mas. Demi kemajuan bisnis. Iya. Ya. Itu ada yang mau ditambahkan lagi Mas Sasongko? Iya, kayaknya seperti itu Mas. Iya. Terima kasih atas waktunya Mas Sasongko. Semoga obrolan kita ini menginspirasi untuk anak-anak muda, juga untuk para pengusaha yang di awal-awal. Jadi untuk tetap semangat dan mencari celah baru. Iya Mas. Kita nemu satu contoh begitu. Iya. Satu tokoh yang bisa menjadi contoh bahwa memulai usaha itu bisa dari nol, dari sedikit demi sedikit dibangun. Gitu. Ya, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.